Cody? Where'd you go? Halo teman-teman Kopi Panik, jangan lupa ngopi biar gak panik. Gimana kabarnya? Semoga masih baik-baik dan sehat-sehat ya. Kali ini saya pengen bahas satu film yang terinspirasi dari kisah nyata yang berjudul Aftermath, di mana film ini menceritakan sepasang suami istri yang mengalami gangguan terus-menerus dari rumah yang baru mereka beli. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Film akan berfokus kepada sepasang suami istri yang bernama Kevin dan Natalie. Pada suatu hari Kevin dan dua orang temannya sedang bekerja membersihkan rumah yang penuh dengan darah. Pemilik rumah itu dulunya adalah sepasang suami istri yang bernama Jay dan Aaron. Menurut informasi, mereka meninggal di rumah itu karena Jay yang bunuh diri setelah membunuh istrinya. Dan orang yang menyuruh Kevin dan teman-temannya adalah adik dari Jay, yaitu Claudia, dan suaminya yang bernama Robert. Mereka juga menginformasikan bahwa rumah itu ingin dijual dengan harga murah setelah kejadian kematian kakaknya. Di rumah sendiri, Natalie yang bekerja sebagai seorang desainer sedang merasa senang setelah mendapat telepon dari temannya bahwa ada investor yang ingin bekerja sama dengannya. Hal itu pun juga disampaikan Natalie pada Kevin saat Kevin bertemu Natalie di jalan saat sedang menuju pulang. Hai. Di sini ini kita melihat sepertinya mereka baik-baik aja ya dan bahagia layaknya keluarga cemara. Tapi sebenarnya mereka sedang memperbaiki rumah tangga mereka yang rapuh dan hampir cerai karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Natalie dulu. Dan ketika malam tiba saat mereka sedang menonton TV, Natalie yang menggoda Kevin dengan menumpangkan kakinya sambil menempelkannya ke junior Kevin, tapi tak sengaja malah terkena biji masa depan Kevin yang hampir membuatnya pecah. Terlepas dari semua itu, Kevin bergerak cepat dan satset masih. Tapi ketika mereka belum sempat membuka celana masing-masing, Kevin tak bisa melanjutkan karena teringat perselingkuhan yang dilakukan Natalie dulu di rumah itu. Natalie pun sedih merasa bersalah dan menangis di kamar mandi. Lalu, Apa? Kalian berharap apa? nggak sih, itu pikiran gua aja. Mereka pun pergi ke psikiater untuk berkonsultasi dengan masalah yang mereka hadapi. Dan psikiater pun menyarankan agar mereka membuka suasana baru layaknya pernikahan kedua. Seketika Kevin pun teringat dengan rumah yang pernah ia bersihkan tempo lalu yang dijual dengan harga murah dan dia pun berniat untuk membelinya. Keesokan harinya Kevin pun pulang ke rumah agak cepat dari pekerjaannya untuk mendiskusikan rumah itu dengan Natalie. Sesampainya di rumah, Natalie sedang ditemani adiknya yang bernama Dani. Dani sendiri sering menemani Natalie ketika Kevin sedang tidak ada di rumah. Dani yang melihat raut wajah Kevin yang ingin bicara serius dengan Natalie, Dani pun berpamitan pergi. Dan ketika Kevin mengajak Natalie untuk membeli rumah itu, Natalie pun langsung menolaknya. Pasalnya rumah itu sangat menyeramkan bagi Natalie setelah kasus bunuh diri sang pemilik rumah. Tapi Kevin juga memberi alasan kepada Natalie kenapa mereka harus membeli rumah itu selain murah karena dia juga tak ingin teringat masa lalu di mana Natalie yang berselingkuh di rumah yang mereka setiap hari tempati. Karena perdebatan di siang itu, malamnya Kevin pun tak ingin tidur di kamar. Natalie yang merasa kasihan dan bersalah melihat Kevin yang tidur di sofa, dia pun akhirnya mengajak ngobrol Kevin dan mengiyakan ajakan Kevin untuk membeli rumah itu, tapi dengan syarat mereka harus menghemat pengeluaran dan Kevin juga harus melanjutkan kuliahnya demi masa depan mereka. Keesokan harinya Kevin dan Natalie menemui Claudia dan Robert dan melihat-lihat rumah yang ingin mereka beli. Rumah itu sendiri dilengkapi dengan pengunci pintu jarak jauh yang dilakukan dengan aplikasi dan kamera CCTV.
Tapi kamera CCTV-nya telah rusak setelah kejadian kematian Jay dan Aaron. Dan setelah bernegosiasi tawar-menawar harga pas tancap gas, Kevin dan Natalie pun resmi membeli rumah itu dari Claudia dan Robert. Dan keesokan harinya lagi, Natalie yang dibantu adiknya membawa barang-barang ke rumah baru Natalie bersama anjing mereka yang bernama Odi. Danny pun menyampaikan pendapat tentang rumah itu dan sedikit menakut-nakuti Natalie. Dan di tengah perbincangan mereka di lantai atas, tiba-tiba terdengar suara gonggongan si anjing di lantai bawah, di mana saat mereka melihat anjing itu menggonggong dan mengarah ke sebuah lemari baju. Tapi ketika Natalie membukanya pun tidak ada apa-apa dan hanya ada bekas goresan seperti cakaran tangan di bagian dinding bawah dalam lemari itu. Dan kedatangan Kevin yang tiba-tiba pun mengagetkan Natalie. Oh my God, I'm so sorry, babe. Dan saat malam tiba, kejadian aneh pun mulai terjadi di mana si anjing Odi yang merengek minta diantarkan pipis, tiba-tiba pengatur suhu ruangan kamar mereka turun dengan sendirinya. Dan ketika si Odi selesai pipis, Odi pun tak mau naik tangga dan menggonggong seperti memberitahu bahwa ada bayangan yang lewat di belakang Kevin. Tanpa rasa curiga, Kevin pun kembali ke kamar dan kembali menaikkan pengatur suhu ruangan kamar mereka. Sesampainya di kamar, Natalie pun memberitahu Kevin bahwa dia melihat sosok lain yang masuk ke dalam kamar mandi dalam kamar tidur mereka, yang Natalie pikir itu adalah Kevin. Kevin yang mendengar itu pun segera mengeceknya dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. No, there's nobody in here. Keesokan paginya saat mereka ingin berangkat kerja, Kevin dikejutkan dengan kiriman majalah porno yang dia sendiri tidak memesannya. Dan saat Natalie ingin masuk ke mobilnya, terlihat ada seseorang yang parkir di depan rumahnya sambil mengawasi rumah mereka. Orang itu pun lalu tancap gas setelah Natalie melihatnya tanpa rasa curiga. Di tempat kerja, Natalie membahas tentang proyek bersama teman sekaligus bosnya. Dan di kampus sendiri, Kevin mendapat teman baru di kelasnya yang bernama Avery. Dan ketika malam tiba, Kevin memberikan surprise kepada Natalie sekaligus merayakan suasana baru mereka di rumah itu, yang membuat Natalie tersentuh. Lalu mereka pun melakukan cepak-cepak jeder, yang akhirnya Kevin kali ini dapat melakukan cepak-cepak jeder sampai tuntas. Di tengah malam, Natalie terbangun karena suhu ruangan kamar mereka terlalu dingin. Natalie pun bangkit dari tempat tidurnya untuk menaikkan suhu ruangan kamar dan sekaligus mengambil minum ke bawah. Kejadian aneh bin mengerikan pun kembali terjadi pada Natalie. Musik tiba-tiba menyala dengan sendirinya saat Natalie sedang berada di dapur. Ketika Natalie mematikan musik tersebut, tiba-tiba pintu lemari yang penuh misterius dan pernah digonggongin oleh si anjing Odi juga ikut terbuka dengan sendirinya. Dan saat Natalie menutup pintu lemari itu, giliran pintu ruangan tengah yang terbuka. Belum sempat menutup pintu ruangan tengah, pintu lemari baju itu pun kembali terbuka. Sedikit was-was dan takut, tapi Natalie tak ambil pusing dengan menutup pintu lemari itu dan kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar, lalu mereka pun melanjutkan cepak jeder untuk sesi Mike Night. I miss the way you sound. Especially when I do this. Keesokan paginya saat Natalie selesai mandi, dia dibuat senang dengan tulisan di kaca yang dikira itu dibuat oleh Kevin. Dan Kevin sendiri juga dikejutkan dengan lagi-lagi ia menerima pesanan yang diantar kurir, yaitu satu kardus majalah porno yang dia sendiri tidak memesannya. Dia juga harus membayar $2.000 untuk itu. Di tempat kerja, Kevin mendapat pesan dan undangan dari Avery untuk datang ke rumahnya dan membawa sedikit minuman. Pesan dari Avery itu cukup membuat Kevin disindir-sindir oleh teman kerjanya. Di sisi lain, Natalie sedang teleponan dengan Danny sambil bermain lempar bola dengan Odi si anjing. Kejadian aneh pun kembali dialami oleh Natalie. Bola yang Natalie lempar masuk ke dalam kolong bawah tempat tidur, yang membuat si anjing tidak bisa untuk mengambilnya. Ketika Natalie juga tak sampai untuk meraihnya, Natalie mengambil sapu. Dan saat ia sampai ke kamar untuk mengambil bola itu lagi dengan sapu, tiba-tiba bola itu sudah berada di atas tempat tidur. Singkat cerita, Natalie sedang ingin menemui investor dan rapat tentang proyek yang telah ia tanda tangani. Sesampainya di sana, ternyata investor itu adalah Nick, yaitu sang mantan selingkuhnya dulu. Awalnya Natalie ingin menolak dan pulang, tapi dia juga sudah setuju dengan kontrak tersebut.
Because wait, just hear me out, No, will you? that I can't be seeing you right now. Kevin finds out. Di tempat lain, Kevin sedang berada di rumah Avery untuk mengerjakan tugas bersamanya sambil minum-minum hingga larut malam. Dan di rumah sendiri, Natalie lagi-lagi mengalami kejadian aneh dan gangguan dari penunggu rumah itu. Saat dia sedang tidur, dia terbangun karena suara-suara aneh yang mengganggunya seperti suara langkah kaki dan terlihat tangan yang merayap dari luar kamar. Sontak membuat Natalie terkejut, dan ketika Natalie beranjak dari tidurnya untuk memeriksanya, tiba-tiba Natalie pun kembali dibangunkan oleh Kevin yang dirinya sudah tertidur di sofa. Karena merasa aneh dengan kejadian tersebut, Natalie mencoba menjelaskan pada Kevin bahwa ada seseorang di rumah itu. Tapi Kevin tidak menanggapinya dengan serius dan hanya beranggapan bahwa Natalie sedang mengalami mimpi buruk karena halusinasinya terhadap rumah itu. Keesokan malamnya, mereka pergi ke psikiater untuk berkonsultasi tentang masalah baru yang kini mereka alami. Terjadi perdebatan antara Kevin dan Natalie di sana. Singkat cerita, setelah pulang dari psikiater, mereka pun berusaha mengerti satu sama lain. Dan untuk mencarikan suasana, mereka mengajak makan malam ibu Natalie di rumah mereka. Mereka juga memberi pesan pada Danny yang memang sudah berada di rumah mereka sebelum mereka pergi untuk memberi makan anjingnya sebelum mereka sampai di rumah. Kejadian aneh dan mengerikan juga terjadi pada Danny saat berada di rumah itu sebelum Kevin dan Natalie sampai di rumah. Ketika Danny selesai ganti pakaian, tiba-tiba pintu lemari baju yang penuh misteri itu terbuka dan membuat si anjing Odi menghampiri dan menggonggonginya. Karena Danny yang penasaran dengan gonggongan si anjing Odi, Danny pun turun dan memeriksa sambil memanggil nama anjing tersebut. Danny juga sempat memanggil nama kakaknya yang siapa tahu udah pulang. Sesampainya di bawah, Danny mendapati Odi sudah terbaring lemas yang dia kira si anjing ini baik-baik aja. Dia juga mendapati keran wastafel yang seperti habis dipakai dan kurang rapat menutupnya. Lalu Danny pun menutupnya. Dan ketika ia ingin kembali naik ke atas, tiba-tiba keran wastafel itu kembali terbuka dengan debit air yang lebih kencang. Dan saat Danny kembali menutup keran tersebut, tiba-tiba listrik pun padam, yang membuatnya semakin ketakutan dan si anjing pun juga sudah tidak berada di tempat. Danny pun lari ke atas dan ketika ia ingin berusaha mencari ponselnya di kamar, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang mengikutinya dan ketika Danny menutup pintu kamar tersebut, terdengar suara ponsel di luar kamar. Danny pun berusaha lari ke ruangan lain, tapi suara itu terus mengikutinya hingga Danny berusaha bersembunyi di dalam sebuah lemari baju. Suara ponsel Danny pun kembali berbunyi dalam lemari itu dan tiba-tiba ketika Kevin dan Natalie sampai di rumah, mereka pun tidak melihat keberadaan Danny. Natalie pun sedikit kesal karena dia mengira bahwa Danny tak memberi makan anjingnya. Tapi Kevin beranggapan bahwa Danny sedang keluar untuk membeli sesuatu. Tapi hingga makan malam tiba bersama ibu Natalie, Danny pun tak kunjung datang. Natalie yang sedikit khawatir pada Danny pun mencoba berkali-kali mengirim pesan pada Danny, tapi tak ada balasan. Dan alih-alih undangan makan malam bersama ibu Natalie untuk menambah keharmonisan keluarga, malah menjadikan itu perdebatan antara Natalie dan ibunya. Kevin pun sebagai menantu merasa canggung. Ketika Kevin berusaha mencarikan suasana dalam perdebatan mereka, tiba-tiba ada seseorang yang merusak dan membakar mobil mereka. Keesokan harinya, Kevin dan Natalie pun melaporkan kejadian semalam ke polisi. Dan bukannya mendapat jawaban yang memuaskan, mereka malah tambah dikejutkan dengan data pengembangan polisi yang menyebutkan mereka telah mengumpulkan ras kulit putih yang membuat kontroversi. Mereka sendiri pun tidak merasa melakukannya. Singkat cerita, Natalie mencoba menyelidiki tentang rumah yang mereka beli dengan mengunjungi rumah Claudia dan Robert. Di sana Claudia menceritakan kisah sang kakak. Hubungan antara Jay dan Aaron dulu memang tidak baik-baik aja hingga mereka saling selingkuh.
Tapi walaupun J berselingkuh dengan banyak wanita, J tetap sayang pada Aaron dan menganggap bahwa ialah wanita yang paling dicintainya. Hal itu dibuktikannya ketika saat membangun rumah yang Natalie tempati saat ini. J membiayai semua keperluan pembangunan rumah tanpa menanyakan hal apapun. Berbeda dengan Aaron yang hanya berselingkuh dengan satu pria, tetapi pria ini misterius dan mereka tidak mengetahui siapa pria ini. Aaron dan selingkuhannya pun tadinya juga merencanakan sesuatu pada J. Dan yang mendesain rumah itu juga Aaron dan selingkuhannya. Tapi walaupun begitu, kematian mereka juga masih menjadi misteri bagi Claudia karena tadinya hubungan mereka, yaitu J dan Aaron, mulai membaik setelah rumah itu jadi. Di sisi lain ternyata Robert sudah mendengarkan obrolan mereka secara diam-diam. Dan ketika Natalie berpamitan pulang, Robert menghentikan Natalie di depan rumah tanpa sepengetahuan Claudia. Robert menyadari bahwa Natalie sudah tidak nyaman dengan rumah barunya, maka Robert pun meminta agar Natalie menjual rumah itu lagi padanya dengan harga yang lebih murah. Tapi Natalie pun menolaknya. Tak lama, Natalie pun mendapat telepon dari Kevin bahwa anjingnya telah dibawa ke dokter hewan setelah bermain bersamanya dan Avery di taman. Dan di tempat Odie diperiksa, dokter pun menyampaikan bahwa Odie terpapar penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang mengharuskan mereka untuk menyuntik mati si anjing Odie. Ketika pulang ke rumah, mereka mendapati kiriman bunga yang ditunjukkan untuk Natalie dan itu membuat hubungan mereka sedikit goyah lagi. I don't have a choice. Di tengah malam mereka mendapat gangguan aneh saat sedang tidur. Natalie terbangun dari tidurnya karena suara-suara aneh yang dia pikir itu adalah Odie. Menyadari anjingnya telah tiada, Natalie pun membangunkan Kevin. Awalnya Kevin pun tidak percaya dengan yang dikatakan Natalie dan setelah ia mendengarnya sendiri, Kevin pun segera mengecek suara-suara itu dan menelpon polisi. Saat polisi datang, Kevin pun menceritakan kejadian itu. Dan Natalie juga menceritakan kejadian yang dialaminya selama berada di rumah itu saat Kevin tidak ada. Tapi di depan polisi pun Kevin menganggap bahwa kejadian yang dialami Natalie adalah mimpi buruk dan halusinasi berlebihan. Untuk meyakinkan Kevin, Natalie pun meminta Kevin untuk memasang CCTV di rumahnya. Dan keesokan harinya CCTV pun mulai dipasang di rumah itu di beberapa titik. Dengan keadaan yang sedikit kacau dalam rumah tangganya, Natalie berniat meminta renggang waktu pada teman sekaligus bosnya untuk proyek pekerjaannya. Dan dia juga mendapat balasan chat dari Dani bahwa dia ingin pergi untuk sementara. Di tempat kerja juga Kevin mengalami muntah-muntah yang tidak biasa. Saat malam tiba lagi ketika Natalie yang sedang teleponan dengan Nick membahas tentang proyek yang mereka kerjakan, Natalie juga menyinggung masalah bunga yang Nick kirimkan yang dimana itu membuat sedikit kecanggungan antara Kevin dan Natalie. Tapi ternyata Nick tak merasa mengirimkan bunga padanya. Merasa aneh dengan itu, Natalie pun kembali mengambil name tag bunga itu dari tempat sampah dan memotretnya. Ketika Natalie membuka galeri foto, dia terkejut menemukan fotonya sendiri yang dipotret saat ia sedang tidur. Dan tak lama kemudian dia juga dikagetkan dengan musik yang tiba-tiba menyala sendiri. Natalie pun menghampiri dan mematikan musik tersebut. Tapi tak lama kemudian dia juga dikagetkan kembali dengan suara gemuruh yang membuatnya spontan menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Dan setelah beberapa saat dia mendapati bahwa suara gemuruh itu terjadi karena batang pohon yang mengayun karena angin dan mengenai jendela. Natalie pun membatalkan pertolongan itu kepada 911. Tak lama setelah menutup teleponnya, Natalie kembali dikejutkan dengan munculnya sosok entah itu hantu atau manusia. Dan Natalie pun berlari ke kamarnya sambil kembali menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Dan ketika Natalie mengetahui bahwa di kamarnya juga ada sosok yang menakutinya, ia pun mencoba keluar dengan membuka pintu. Tapi pintu itu ternyata sudah dihalangi oleh lemari dari luar. Natalie pun berlari ke teras kamarnya. Karena tidak ada jalan lain lagi, dia pun terjun bebas ke kolam renang. Kejadian itu juga didapati oleh Kevin yang memang baru saja pulang. Dan saat polisi tiba di rumahnya, mereka tidak menemukan adanya seseorang di sana. Ketika mereka ingin beristirahat, Natalie menolak untuk tidur di kamar itu setelah kejadian tersebut. Tapi Kevin tidak menggubrisnya dan masih tetap berpikir secara rasional. Natalie pun kembali meyakinkan Kevin dengan foto-foto yang didapatinya. Tapi Kevin malah menuduh bahwa foto itu mungkin diambil oleh Nick, mantan selingkuhan Natalie, dan membuat Natalie kesal. Lalu Natalie memilih untuk tidur di hotel.
Keesokan harinya Kevin pun pergi ke kantor polisi untuk menanyakan dan mencari jawaban atas apa yang telah dialami istrinya semalam. Dan ketika Kevin melihat rekaman CCTV yang tidak menunjukkan adanya orang lain di sana, dia semakin berpikir secara lebih rasional lagi dan menganggap Natalie benar-benar sangat berhalusinasi terhadap rumah barunya itu. Akhirnya mereka kembali datang ke psikiater untuk berkonsultasi lagi. Mereka berdebat hingga sampai saat ingin pulang masih cekcok. Hingga sampai pada akhirnya Kevin tiba-tiba tersungkur dan merasa sakit. You're a fucking coward. Di rumah sakit, dokter menjelaskan pada Natalie bahwa Kevin terpapar zat beracun yang mematikan. Tapi karena dosis yang rendah, Kevin hanya mengalami muntah-muntah, kejang otot, dan detak jantung tak beraturan. Dokter juga heran dan bertanya pada Natalie, kenapa zat itu bisa berada di dalam aliran darah Kevin. Karena kecurigaan itu, Natalie pun diperiksa oleh polisi. Di situ Natalie menerima intimidasi dari polisi tersebut bahwa polisi menduga Natalie sengaja menyuntikkan racun tersebut ke Kevin. Walaupun Natalie membantah dan mengatakan yang sebenarnya, polisi tetap mengintimidasinya seolah Natalie memasukkan racun itu ke Kevin agar bisa bersama selingkuhannya yaitu Nick. Merasa sudah tak ada yang membela dan mempercayainya, Natalie pun membeli sebuah kamera dan memasangnya di kamar. Singkat cerita, pada suatu malam ketika Kevin tidak ada di rumah, Natalie didatangi seorang tamu remaja laki-laki yang membawa bunga. Belum sempat mengobrol panjang lebar ketika Natalie ingin menolak remaja itu karena dia tak merasa mengundangnya dan ingin menutup pintu, tiba-tiba remaja itu menyerang Natalie dan mencoba memperkosanya. What are you doing? Ketika Natalie hampir tersudut, Natalie berhasil melawan dan melumpuhkan remaja itu dengan menusuk punggungnya dengan gunting. Setelah pemeriksaan di kantor polisi, Kevin dan Natalie mendapat informasi bahwa remaja itu bernama Travis Murray. Polisi juga menduga bahwa dialah yang selama ini mengganggu Natalie dan Kevin. Travis juga sudah lama mengintai rumah mereka. Hal itu diungkapkan oleh polisi setelah melihat rekaman CCTV rumah mereka. Tapi polisi tidak bisa menahannya dikarenakan Robert sebagai dalang dari semua ini ditangkap oleh polisi. Dia mengakui bahwa ia yang memasang iklan sebagai Natalie, yaitu ibu rumah tangga yang kesepian dan haus seks terhadap orang baru yang tidak dikenalnya. Robert juga yang mengunggah tentang vandalisme ras kulit putih yang menyebabkan mobil mereka dibakar. Dan juga dialah yang memesan dan berlangganan majalah porno yang dikirimkan ke alamat rumah mereka. Hal itu dilakukannya hanya untuk menakut-nakuti mereka dan berharap mereka membatalkan pembelian rumah itu. Robert tak mengira bahwa perbuatannya itu akan membuat kriminalitas. Robert hanya mengincar rumah itu setelah kematian kakak iparnya karena hutang yang dimilikinya. Dia juga ada keterlibatan soal kematian kakak iparnya tersebut. Tapi Kevin tetap tidak puas tentang kabar itu. Kenapa Travis tidak ditahan juga setelah membunuh anjing mereka dan mencoba menakut-nakuti Natalie hingga Natalie tak bisa tenang di rumah itu. Tapi menurut penyelidikan dan interogasi polisi terhadap Robert, dia menyangkal dan menjawab bahwa dia tak pernah memasuki rumah itu lagi setelah menjualnya. Scene pun berpindah ketika Natalie dan Kevin akan tidur. Terjadi obrolan di mana Kevin meminta maaf karena dia tak mempercayai perkataan Natalie selama ini yang mengalami gangguan di rumah itu. Natalie pun nampak merasa kecewa dan lelah dengan semua ini hingga membuatnya mengeluarkan kata-kata ingin cerai terhadap Kevin. Kevin pun hanya terdiam lalu mematikan lampu dan tidur. Dan ketika pagi tiba saat Natalie terbangun dari tidurnya, dia sudah mendapati Kevin tidak ada di sampingnya. Saat sedang berada di kelas kampusnya, Kevin menerima pesan dari Natalie bahwa dia tak harus pulang malam ini. Di rumah, Natalia sedang bersantai melihat-lihat baju hasil karyanya. Sambil menunggu Kevin pulang, dia mengambil 2 gelas dan sedikit minum. Tapi hingga malam tiba, Kevin tak kunjung pulang. Natalie pun mencoba menelpon Kevin yang saat itu sedang berada di rumah Avery. Tapi Kevin tak mengangkat karena masih teringat dengan pesan chat Natalie yang dikirim kepadanya saat masih berada di dalam kampus. Natalie pun akhirnya meninggalkan pesan suara pada Kevin dan meminta maaf atas kata-katanya semalam yang mengajaknya cerai bahwa ia tak serius dengan itu. Lalu untuk menenangkan diri, Natalie berendam di bed up dan Kevin yang mendengar pesan suara dari Natalie pun sedikit bingung dengan perkataannya yang cepat berubah.
Tapi dengan dorongan dari Avery, Kevin pun akhirnya menelpon balik Natalie yang sedang berendam bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju pulang. Natalie yang masih paranoid terhadap rumah itu pun awalnya juga kaget saat mendengar ponselnya berbunyi. Dalam pembicaraan di telepon, Natalie bertanya kenapa Kevin tidak pulang. Kevin menjawab bahwa Natalie lah yang mengirim pesan agar Kevin tidak pulang. Natalie pun sedikit bingung karena dia tak merasa menulis dan mengirim pesan itu. Dan setelah Natalie mengecek ponselnya, ia terkejut melihat pesannya sendiri. Lalu Natalie pun mencoba memeriksa rekaman kamera yang ia letakkan di dalam kamarnya. Natalie pun kembali terkejut ketika melihat rekaman kameranya, ternyata ada orang lain selain mereka. Orang itu keluar dari bawah tempat tidur mereka dan memegang ponsel Natalie setelah Kevin berangkat ke kampus dan Natalie yang masih tidur. Saat Natalie sedang fokus melihat kameranya, ada sosok yang keluar dari lemari yang penuh misteri itu, di mana lemari itu tepat di belakang Natalie. Dan tiba-tiba... Natalie pun terbangun dengan tangan yang sudah terikat di tempat tidur di ruangan dengan beberapa foto-foto tentang Aaron dan selingkuhannya yang misterius itu hingga foto-foto pembunuhan Jay dan Aaron. Lalu datang orang yang sedikit mengerikan hingga membuat Natalie terkejut. Ya, orang itu adalah mantan selingkuhan Aaron yang misterius itu. Kita sebut saja Bang Boy. Dari awal pembangunan rumah itu memang Aaron dan Bang Boy sudah mendesainnya karena mereka merencanakan hidup bersama. Tapi keadaan berubah setelah membaiknya hubungan antara Jay dan Aaron, yang akhirnya Bang Boy membunuh keduanya dan menempati rumah itu di ruangan bawah tanah dengan segala kenangannya. Hingga akhirnya Kevin dan Natalie membeli rumah itu. Kembali ke Kevin yang sedang dalam perjalanan pulang, ia mampir ke toko bunga dan membeli satu bunga untuk Natalie. Sesampainya di rumah, Kevin yang mencari Natalie mendapati tulisan yang ditempelkan di kulkas bahwa Natalie sedang berada di kamar mandi dan menyuruh Kevin untuk menyusulnya. Di sisi lain, Bang Boy yang tanpa bicara dan banyak basa-basi itu langsung mengambil suntikan yang berisi oleander, yaitu racun yang sama ketika ia menjutikan ke Kevin dan anjingnya. Saat ingin menjutikannya ke Natalie, Natalie pun berhasil merayunya dan berusaha mengajaknya mengobrol. Hingga akhirnya Bang Boy tak jadi menyuntikkannya. Dengan segala rayuan dan sanjungan Natalie terhadap Bang Boy yang membuatnya tersentuh, Bang Boy yang tak banyak basa-basi dan bicara ini langsung mencium Natalie. Karena Natalie yang merasa ketakutan dan tangannya diborgol pun hanya bisa pasrah. Dan ketika mereka selesai berciuman dan saat Bang Boy masih dibawa dalam kesanjungan, tiba-tiba Natalie melihat ke arah monitor CCTV Bang Boy yang dimana Kevin terlihat saat memasuki kamar mandi. Sontak membuat Bang Boy ikut melihatnya dan bergegas ingin membunuhnya dengan suntikan yang sudah berisi racun tersebut. Natalie pun berusaha merayunya lagi dengan berpura-pura ingin membantu Bang Boy membunuh Kevin dan menjanjikan hidup bersamanya, seolah sudah merasa kesepian dengan hidup bersama Kevin. I'm so tired of being alone. He doesn't love me anymore. Berharap Bang Boy bakal percaya lagi padanya, tapi Natalie kali ini malah disumpal mulutnya dengan kain. Dan Bang Boy pun membawa suntikan itu dan menuju ke tempat Kevin berada. Kevin yang tidak menemukan Natalie di kamar mandi pun mendengar suara siulan dari dalam kamar tidur yang ia pikir itu adalah Natalie. Kevin pun lalu membuka sweaternya dan langsung berbaring menghampirinya di atas kasur. Dan saat tangan Kevin sudah mulai hijrah, dia mendapati kebasahan dari tubuh yang disentuhnya yang mana dia pikir itu adalah reaksi sangrai. Tapi ternyata itu adalah darah. Kevin pun terkejut dan bangkit dari tidurnya. Dan setelah ia membuka selimut, ternyata itu adalah darah dari mayat Dani. Di sisi lain, Natalie sedang berusaha melepaskan borgol yang mengikatnya. Dan saat Bang Boy sudah ada di belakang Kevin dan bersiap menikamnya, Natalie pun berhasil melepas borgolnya dan berteriak memanggil nama Kevin hingga membuat Kevin menoleh ke belakang dan berhasil menahan serangan dari Bang Boy. Tapi walaupun Kevin berhasil membuang suntikan itu dari Bang Boy, Kevin tetap kalah setelah Bang Boy menghantamnya ke tembok yang membuat Kevin tak sadarkan diri. Dan Bang Boy yang menyadari bahwa Natalie telah terlepas dari borgol yang dia ikatkan ke tempat tidur, Bang Boy pun mengambil suntikan itu dan dengan kaki yang sedikit pincang dia berusaha mengejar Natalie yang akan kabur atau akan melapor kejadian itu ke polisi. Menyadari bahwa Bang Boy sedang mencarinya, Natalie pun bersembunyi di balik patung mannequin dan pakaiannya.
Dan saat Natalie berlari dan berusaha mengambil sesuatu, Bang Boy pun berhasil menangkapnya dan mencekiknya. Ketika Bang Boy ingin menyuntikkan racun itu, Natalie berhasil membuatnya sedikit kacau dengan menyorotkan flash kamera ke arah mata Bang Boy dan menonjoknya hingga suntikan itu terlempar. Dan saat Natalie berusaha kabur, Natalie kembali tertangkap dan Bang Boy kembali mencekiknya hingga akhirnya Kevin datang menolongnya dengan mengambil suntikan itu dan menancapkan ke punggung Bang Boy. Mamam tuh zat beracun. Tak sampai di situ, Natalie yang terlepas dari cekikan Bang Boy pun langsung mengambil gunting dan menusuknya hingga Bang Boy tewas di tempat. I'm so sorry. Setelah 1 bulan kemudian, mereka pun ingin pindah dari rumah itu. Ketika Natalie turun dari lantai atas dan membawa barang, dia melihat pintu lemari yang penuh misterius itu kembali terbuka. Merasa penasaran saat Natalie menghampirinya, ternyata itu adalah anjing barunya. Dan kedatangan Kevin yang tiba-tiba pun mengagetkan Natalie, yang dimana itu hampir membuat Kevin terbunuh karena memang Natalie yang sudah siaga dengan pisau di tangannya. Setelah itu ada sedikit perbincangan yang membuat mereka ingin berciuman. Tapi belum sempat mereka menyatukan bibir, datang 2 orang teman Kevin sekaligus partner kerjanya yang memang ikut membantu mereka pindahan. Dan dirasa semua barang sudah selesai dan mereka siap untuk pergi, mereka pun mengucapkan selamat tinggal pada rumah itu dan menutup pintu. Setelah mereka menutup pintu lemari yang penuh misterius itu pun juga ikut tertutup dengan sendirinya. Dan lalu film pun tamat. Setelah nonton film ini tuh kayak gregetnya tuh di karakter si Kevin ya, yang nggak gampang percaya dan berpikir secara rasional walaupun sama istrinya sendiri gitu yang ngalamin gangguan di rumah mereka. Dan ya gregetnya di situ aja sih, kayak kasihan sama Natalie juga yang bertubi-tubi gitu dapat gangguan tapi nggak ada orang yang percaya sama dia gitu. Ya mungkin cukup sekian lah. Dan semoga kalian selalu dipanjangkan umurnya, sehat-sehat, dan banyak rezeki. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, dukung channelnya biar saya bisa semangat berkembang gitu, berkarya maksudnya. Ya udahlah ya, saya mau jogging dulu. Terima kasih.